ketika kita datang ke dukun, kita datang ke sana menyerahkan diri, berarti kita mengalfakan diri. Jadi kalau mau kaya lalu pergi ke dukun, kita harus 100% percaya ke dukun itu. Tutorial menjadi kaya, pergilah ke dukun dan pasrahkan diri Anda ke dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang ini gue rada dalam nih. Pada saat bukan pasca sih, ini masih pandemi sih ya. Cuman udah berjalan beberapa bulan yang cukup panjang. Ini yang bikin gue tambah khawatir. Beberapa hari ini gak tahu kenapa gue susah tidur. Bener-bener susah tidur. Bahkan sudah sampai di hitungan 1 minggu lebih. Kalau ya sebenarnya ini berita yang terjadi di beberapa orang gitu, yang circle gue terutama. Circle gue banyak terdampak lah. Banyak terdampak dan banyak orang-orang yang mengalami seperti gue juga. Nah ini yang mengakibatkan gue pengennya nggak mikirin, tapi nggak tahu kenapa akhirnya kepikiran. Dan gue coba ngobrol ke beberapa, akhirnya ya sekarang gue coba bicara aja deh, ngobrol sama beberapa orang, ke beberapa sumber. Dan kemarin yang menarik adalah gue dikasih sebuah informasi yang di situ ada yang namanya destiny lah. Nah, maka dari itu gue coba ngundang siang ini, yaitu seorang yang gue kenal sudah cukup lama pastinya, Beliau yang gue tahu sih dosen. Awalnya yang gue tahu adalah beliau adalah dosen. Dosen apa gue nggak tahu, dia dosen, pokoknya dosen aja. Langsung aja lah ya, kita coba dengar pendapat dia tentang saya atau tentang orang-orang pada saat pandemi ini. Di depan saya sudah ada Bapak Anton S.W. Selamat datang Pak Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Anton, tadi saya di depan udah coba saya nggak tahu nih apa yang terjadi di hidup saya nih. Kondisinya benar-benar yang mengganggu adalah mau nggak mau ya, secara perekonomian sudah pasti. Secara perekonomian mungkin saya punya sedikit pengalaman. Saya bilang di beberapa podcast di belakang saya bahwa yang menyelamatkan saya per hari ini adalah pengalaman, Pak. Pengalaman berbelas-belas tahun saya pernah down, pernah drop, pernah naik, akhirnya turun lagi. Nah, ini yang mengakibatkan mungkin saya per hari ini dengan katanya bukan cuma krisis kesehatan, tapi ngomongin krisis ekonomi, saya sih menganggapnya gue bisa ngelewatin ini, toh gue punya pengalaman. Nah, menurut Pak Anton, per hari ini apakah banyak orang-orang seperti saya gitu? Ya, sebelumnya itu paknya diganti dulu deh. Kalau udah mau soal umur, gua keluar nih. Oke. Kita panggil Cuy. Cuy gimana Cuy? Kan gak enak ya gua panggil Cuy. Kalau udah sampai Pak, itu udah ngomong soal umur, gua keluar. Jadi ketahuan ntar. Nanti ketahuan. Padahal umur di bawah saya ya. Oke, tadi kan gini aja. Lu ada ngomong salah tuh tadi, destiny, nah itu kalau di ilmu komunikasi ya, semua yang bukan yang tidak pernah kita bicarakan, itu bahasa apapun kalau disepakati itu adalah sama gitu. Contoh aja gini lah, Yan, lu mau kemana? Mau ke Hero, gitu. Bukan Hero, Hero dong. Ya, tapi ketika lu ngomong, Yan mau kemana? Mau ke Hero, gua Hero. Jadi selalu salah ya, selalu salah gitu. Atau Levi's, Lepis, kalau di Sunda Lepis, Levi's. Yang bener Levi's dong. Enggak, yang bikinnya Levi kok. Levi. Orang Prancis Levi gitu. Atau
semua orang ketika bahasa itu disepakati benar, maka itu benar. Ya, Gitu. betul. Jadi mau sense, mau moral itu sama. Kalau orang sepakat bahwa ini amoral, ya amoral. Moral juga batasannya itu gitu. Ya. Ketika orang setuju semua, jadilah itu. Atau ke warung, Bu, Sampurna Mil. Sampurna Mil ya. Nah, gue nggak bisa gitu nyebut mil gitu, mild. Tapi tetap ketika masuk ke situ mil. Gitu. Nah, rasa juga sama. Ini kita tadi, aku nyobain ini nih. Ini rasanya gimana? Cerutu. Kata lu enak banget gitu. Sampai sekarang belum kerasa enaknya di bahkan sampai akhirnya mati sendiri gitu ya. Itu kalau di soal sense, rasa itu orang berbeda-beda. Nah, tapi nanti kita coba bahas bagaimana sih menggiring orang merasakan hal yang sama. Nah, sebenarnya gue udah males lah ngomong-ngomong soal sih, COVID. tentang COVID capek sih. Capek bener. Cuman ya itu, per hari ini banyak elemen-elemen orang-orang yang merasakan. Jadi setiap gua telepon atau gak usah gitu deh, ngomongin vlogcast ini ngomongin vlogcast ini udah beberapa tamu. Itu semua pasti deh 25% itu ngebahasnya adalah COVID. Padahal gue pengen yang coba distract gitu ya. Let's talk another thing gitu pengen gue. Cuman nggak bisa Om. Nah itu yang bikin, aduh. Iya gini, kita kan soal depresi misalnya, depresi. Kebayang nggak WHO nih? Aku harus buka nih datanya. WHO itu sebelum pandemi itu menyatakan 264 juta itu depresi orang. 264 juta di dunia ini depresi. 800.000 per hari. Per tahun itu bunuh diri. Kebayang nggak gitu? Nah, depresi itu kan bisa dari apa aja gitu. Ya kan? Nah, aku ngerti soal depresi gitu. Dan saya juga ngerti. Saya lagi ngomong sama orang depresi itu, saya ngerti banget gitu. Maksudnya gue depresi gitu. Dari ciri-ciri orang depresi itu kita lihat ntar. Oke. Nah, kan, kita coba bedah ya depresi itu apa ya? Nah itu kita bisa mengutip dari sisi sainsnya, sains modernnya atau apa. Nah ini ada satu yang menarik pernyataan dari Dr. Yu Hasan. Dia neuroscientist. Nah dia bilang bahwa 1 dari 5 orang itu pernah depresi. 1 dari 5 orang. Oke. Berarti 20%. Katakan 20% seluruh Indonesia itu pernah depresi. Kebayang nggak? Ya 20% itu gede banget. Gede banget itu. Gede banget. Nah, tapi disebabkan apanya? Nanti ada penyebabnya. The worst thing dari itu adalah bunuh diri. Bunuh diri. Itu berapa persen? Enggak. Gini. Ada penelitian juga bahwa kemarin mahasiswa Unpad itu 3 bunuh diri. Oke. Ya. Oke, mungkin gini Om, sorry. Berarti yang tadi 20% ya, itu mengalami depresi, berarti 20%-nya bisa mengakibatkan bunuh diri dong. Bisa. Ya, itu persennya lagi gitu. Iya. Ada satu juga kultur yang memang berbeda di satu negara. Misalnya kalau di Jepang, dia kena depresi. Ya. Dia menghilangkan diri. Betul. Bahkan ada salah satu gunung atau bukit untuk dia menghilangkan diri. Tapi kalau di Korea, bunuh diri. Bunuh diri langsung. Mau loncat, mau di kamar, kamar mandi sikat aja pokoknya. Korea dia punya begitu gitu. Nah, yang kita takutkan ini Korea ini sudah menjadi satu tontonan di kita. Iya, betul. Jadi Jadi kalau kemarin kiblatnya kita ngobrol sama si Budiara. Betul. Ada satu
kehidupan atau lifestyle yang dijual misalnya, dan itu yang diikuti. Betul Padahal banget. itu gimmick misalnya. Ya, Nah, strategi itu. Nah sekarang kalau orang-orang Korea yang depresi bunuh diri, apa enggak? Ya betul. Jadi role model kan. Karena gini, kalau depresi itu nggak ada hubungannya sama kebahagiaan atau kesedihan, nggak ada sama sekali. Depresi bukannya kesedihan? Loh, enggak. Nggak juga. Nggak juga. Ente depresi masih bisa ketawa-tawa loh. Oh iya betul. Wah. Iya. Tapi depresi gitu. Nah, orang-orang depresi itu biasanya dia yang paling rendah adalah swing mood. Oke, mood swing lah. Iya. Jadi itu yang paling rendah. Itu titik paling rendah. Ya, yang paling rendah depresi ya mood swing lah. Ya. Kemudian ketika dia beralih menjadi feeling lonely sendiri, terus klisenya begitu sih. Banyak yang akhirnya kalau menganggap depresi itu ya kalau ngomongin di luar ya, yang saya tahu adalah depresi itu selalu all about kesedihan, rasa frustasi. Lalu akhirnya dia karena depresi akhirnya mengurung diri. Itu kan cerita yang klise lah seperti itu. Padahal nggak tentu juga ya depresi. Loh, dia kalau misalnya lagi telepon sama orang terus ketawa-tawa, wah. Iya. Katanya dia depresi. Barusan gua telepon ketawa-tawa, enak banget. Ngeri dong, Om. Ya, maksudnya tidak terdetek gitu. Nah, depresi itu yang tadi merasa feeling lonely, kemudian dalam lagi mendingan kayaknya dunia ini nggak ada gua deh, lebih enak gitu atau gua ya udah sampai sini aja deh gitu. Ada sampai begitu ya kasusnya. Iya, pasti begitu. Kalau dia sudah akut, dia akan ke situ larinya. Nah, gejala depresi ini nggak dibuat-buat. Lalu lu bilang tadi apa? Bisa di apa? Terdeteksi nggak? Nah, makanya sains modern itu neurolog misalnya, itu ada namanya PET scan. Dia melihat di otak itu ada sesuatu gitu. Makanya sekarang kalau kita hitung aja 20%. 20% itu berarti dari 1 dari 5 adalah orang depresi. Betul. 20%. 20% itu gede banget, ya. Masalahnya yang datang ke psikiater sama dokter itu berapa persen? Itu hal yang bisa dibilang satu ya. Kalau ngomongin psikiater, psikolog gitu ya. Kalau psikolog itu per hari ini yang gua tahu adalah biasanya in case. Misalkan dari kantor, lalu memberikan fasilitas adanya ketemu dengan psikolog. Atau kalau psikiater berarti rekomendasi atau resep dari dokter. Kalau yang sudah akut banget itu biasanya gitu. Jarang orang yang peduli. Mungkin nggak tahu ya kalau di bule, kalau kita lihat film-film Hollywood biasanya sih sudah kalau ada drama pertengkaran suami istri itu akan ke konsultasi ke mana, atau dianya merasa kecewa atau bukan gua nggak tahu lah, depresi per hari ini kita singkirin dulu. Pokoknya kalau ada hal sesuatu mereka pergi ke tapi kalau di Indonesia ke psikiater bahkan menjadi tabu, Om. Menjadi anjir aing nu gelo gitu. Gua orang gila gitu. Apa gua gila harus ke psikiater atau menganggap bahwa psikiater itu pasti orang gila gitu loh. Itu. Makanya sekarang kalau psikiater depresi, paling tidak kita harus kenal dulu orang itu kena depresi apa enggak. Maksudnya? Orang depresi itu sepertinya dia tidak butuh teman. Padahal dia butuh teman. Ya. Tapi satu, dia nggak butuh nasihat. Tidak butuh nasihat justru orang. Jangan dikasih nasihat. Nah, bukannya biasanya kan orang depresi itu kan apa ya? Kalau kita ngelihat teman lah, ngomongin teman dari SMA atau kuliah gitu. Kalau ada teman yang wah ini kayaknya lagi galau. Mungkin depresi bisa nggak sih disangkut pautkan dengan galau gitu? Nggak, jangan. Depresi itu hal yang harus kita khusus tangani. Gitu. Depresi. Lu kira gua nggak depresi? Awal pandemi. Seminggu yang biasanya keluar, tiba-tiba harus diem di rumah. Di mata gua begitu keluar jemur aja corona di mana-mana. Apa itu nggak depresi? Oh itu salah satu ya, bisa part of ya. Nah
Kalau saya sudah tahu bahwa itu depresi, saya harus ngapain? Iya kan? Iya. Nah, Iya. orang itu nggak akan tahu atau nggak mau tahu atau bahkan ya itu tadi tiba-tiba feeling lonely, nggak ada teman, kemudian ya udah lebih baik dunia ini nggak ada saya deh. Gitu. Yang akhirnya the worst thing-nya itu tadi Ya, sampai bunuh bunuh diri. Nah, Atau bahkan mencelakakan orang diri sendiri lah gitu ya. depresi ini datanya sebelum pandemi loh. Datanya ya. Nah, Ya ini kebayang nggak? ini kan yang 20% ini kan tadi dikatakan memang sebelum ada pandemi. Berarti dengan ada anjir. Lu bayangin, WHO sekarang, WHO aja tahun ini itu mengatakan bahwa depresi itu nggak dikarang-karang. Bahkan tadi kan dengan neuroscience tadi ada alat PET scan misalnya, kerja otak itu terbaca bahwa dia depresi atau enggak. Makanya WHO tahun ini itu bikin hashtag Let's Talk. Let's talk. Let's Talk. Itu keren ya. mengajak orang-orang yang tidak depresi membantu orang yang depresi. Kan tadi Tapi taunya dari mana orang yang ngajak bicara itu tidak depresi, sedangkan orang ketawa depresi yang tadi dibilang bahwa ketawa-ketawa aja bisa jadi ada antar ciri-cirinya. Nah sekarang begini, lu depresi Yan, tapi lu keluar. ya. Cara yang paling baik adalah ketika kita tahu bahwa kita adalah pengidap depresi, walaupun itu ringan. Ya. Saya begitu seminggu kena, wah ini sudah merasa mulai nih keluar. Berusaha keluar aja. Ke satpam situ kumpulin orang-orang komplek. Akhirnya semua. Nah, orang itu punya ini loh, punya perasaan ketika ada teman, dia menjadi Secure. Aman. Apapun bahasanya. Tapi gini lah contohnya. Lu diundang satu pesta, pakai baju merah. Ya. Padahal dress code-nya baju Harusnya putih. ya. Kebayang nggak lu? Ya, jadi nggak pede. Wah, tiba-tiba di sana ada orang pakai baju merah masuk juga. Sama. Nah, apa yang lu rasain? Gila. Aman. Ada temen nih gitu. Ya. Nah, itu fitrahnya manusia begitu. Oke. Nah, jadi Got it. let's talk. Gila. Kalau gua lihat lu bikin begini, ya. ini sama juga kita membantu orang loh, gitu. Let's talk. Ya. Yang tadinya tidak punya pengetahuan jadi punya pengetahuan. Ya. Yang tadinya nggak mau ngomong jadi ngomong. Ya. Paling enggak begitu. Ya. Komunitas. Lu bisa gini. Ya. Sekarang kesombongan manusia itu keluar harus nggak? Gitu. Harus nggak? Harus. Caranya gimana? Iya sih. Kan sombong itu nggak boleh. Agama apapun nggak ngomong sombong nggak boleh. Iya Tapi bayangin nggak? Tapi begitu orang-orang soleh, Ya. kompensasinya ibadahnya luar biasa. Iya, Tapi lu kan gua, Iya. lu, tapi lu. Iya. Nah gimana caranya? Heeh. Lu harus bikin temen. Yang ketika misalnya temen itu HP lu satu jadul, gua dua nih. Cuman gitu doang ya, sesimpel itu ya. Misalnya begitu. Iya. Lu nggak mampu beli cerutu kan, Kohiba. Nih, gua beli nih. Gitu. Dia ketawa. Nah, si residu kesombongan kita kan keluar juga. Kesombongannya akan keluar, tapi secara aman diterima oleh orang yang mengerti. Itulah fungsinya komunitas, teman setia, sahabat. Lu bisa gini. Gua tampar lu. Makasih Om. Udah diingetin. Tapi dengan hal yang sama, lu bayangin, anjing. Gua ditampar Harusnya bisa marah, nggak terima. Tamparnya gitu. sama nggak? Iya, sama lah. Sama. Tapi penerimaannya betul. Itulah yang harus kita pelajari di situ ya. Iya. Nah itu dia, maksud
Sekarang kalau ngomongin tadi depresi adalah sampai ya 20%, bahkan indikasi-indikasinya bisa sampai bunuh diri, worst case-nya ya seperti itu. Lalu sebenarnya hal itu dibutuhkan orang ahli seperti psikiater, psikolog dan lain-lain. Tapi ada nggak sih indikasi awal buat orang awam kayak gue tadi, gue udah nggak tidur ini 1 minggu tuh, yang tidur 2 jam, nggak tahu apa yang kalau ngomongin apa namanya after pandemi atau sedang pandemi ini, gue kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan atau segala macam lah dengan drama pandemi ini kan dirasakan oleh banyak orang nih. Pada saat gue melihat banyak orang yang akhirnya merasakan hal yang sama, akhirnya gue ya sudahlah, semua orang sama kok. Tapi secara nggak tahu, mungkin alam bawah sadar gue mengatakan yang bahwa ini nggak beres. Apakah ini alarm di body gue mengatakan bahwa ini hidup lo lagi nggak beres? Gimana ya? Kalau ngerasa bahwa nggak beres ya harus diberesin. Iya. Orang kadang tidak ngerti bahwa ngeberesinnya itu bagaimana. Ada beberapa pengalaman yang membantu itu. Contoh tadi si WHO itu hashtagnya Let's Talk. Ya. Dengan bicara kita mau tidak berhubungan dengan apapun. Lu punya masalah ya? Ya. Terus datang orang. Terus kata orang itu, Yan, lu masalah gitu aja kecil. Ya. Gua mah apa yang lu rasain? Gak enak banget. Gak enak banget. Ya enggak? Ya. Sekecil apapun masalah ketika datang ke orang itu jadi masalah gede. Betul. Makanya aku bilang tadi, orang depresi nggak bisa dikasih nasihat. Atau pakai dengan cara lain gitu. Nah, misalnya lu, Yan, kenapa lu mesti depresi? Harta lu banyak, lu tinggal mau apa begini. Lah, dia semakin tersudutkan. Iya juga ya, gua kaya, gua ini, wah, nggak akan sembuh. Contoh yang paling baik, orang itu ketika punya masalah, dia sebenarnya tahu jalan keluarnya daripada orang lain. Iya, betul. Iya kan? Masalahnya masalah diri dia sendiri kok. Iya. Tapi kehalangnya banyak sekali, pola-pola barriernya, penghambatnya banyak sekali ya. Contoh, dulu gua umur 21 ngajar, ya gua tahu. ngajar bela diri. Ya. Punya murid ribuan yang gue tahu juga. Punya salah satu murid itu balik latihan jam 9 malam. Jam 9 malam. Pengen ngobrol kata dia. Sampai jam 2 lah kita ngobrol. Ya. Ngomongin apa ya? Apa tuh? Gua sedang bermasalah dengan istri saya. Perceraian sudah di depan mata. Ya. Ngomong lah sama gua. Terus lu bayangin, gua umur 21 tahun. Ngerti apa tentang pernikahan. Ya. Gua dengerin terus. Terus aja gitu. Oh gitu ya. Sampai jam 2 ya. 2 minggu kemudian dia datang sama istrinya bawa buah-buahan. Terima kasih sudah menyelamatkan perkawinan kami, kata dia. Dah gua cuma dengerin gitu. Nah, kebayang nggak orang-orang yang depresi itu ya datengin gitu. Ajak dia supaya ngomong. Gitu. Tapi kita datengin atau nunggu dia datang? Bagusnya. Lu mau jadi orang baik atau orang jahat? Ya itu dia. Takutnya kan maksudnya begini. Kalau sebagai orang awam kan nggak tahu tuh indikator orang ini sedang stres atau tidak, sedang depresi ini kan orang awam banyak yang nggak. Semua orang juga pastilah. Ya. Semua orang kan punya bakat untuk stres. Semua pasti gitu. Nah, ketika kita punya komunitas, punya teman setia, sahabat, oke. Di situ kita bisa ngomong walaupun tidak intinya, atau gini lah Yan. Lu punya masalah, lu keluar cari orang yang bermasalah. Lu ngobrol sampai dia wah seneng juga nih. Akhirnya gua punya solusi ya. Balik lagi lah lu. Ya. Terus masalah lu kemana? Ikut kebuang. Pasti gitu. Ada penurunan skala di situ. Nah, hal-hal itu nanti kalau
ilmu energi atau di holistic healing misalnya, itu banyak sekali lah cara-caranya. Misalnya sikap-sikap meditatif. Nah, orang yang biasanya tidak tahu bahwa ilmu energi atau holistic healing itu melakukan meditasi gitu, males banget. Ya. Harus meditasi menghilangkan pikiran, enggak lah. Ya itu mah terserah mau latihan itu atau enggak. Ya, itu opsi lah ya, opsi media. Tapi meditasi itu nggak begitu gitu. Nggak ada cara meditasi yang lain gitu. Nah, ngomongin tadi ada Destiny lah, itu apa? Nyambungnya kemana itu? Synchro Destiny itu? Di Pak Chopra sih, itu ahli meditator lah. Di Pak Chopra ini spiritualis lah. Dia yang bikin istilah itu gitu. Lagi lembur nih kita. Aduh lapar banget pengen nasi goreng. Yeah. Ting, depan ada. Tak ya. Ada. Nah, kebetulan. Terus lagi ngumpul nih. Aduh, udah 2 bulan nggak ketemu si Bejo ya kan? Begitu ngomong begitu dia datang. Panjang umur. Atau WhatsApp tung gitu kan? Atau WhatsApp atau lagi cari. Kemarin gua nonton film si soundtracknya enak banget tiba-tiba di radio diputerin itu. Nah, itu Synchro Destiny. Kalau orang awam bilang kan berarti kalau orang awam bilang adalah kebetulan, bahwa maksudnya berarti tadi kan teori-teori Synchro Destiny ini adalah oleh Deepak Chopra ini. Berarti hal ini maksudnya bisa dipelajari sih atau belajar Synchro Destiny atau gimana nih? Makanya tadi lu bilang kebetulan. Semua pasti orang bilang kebetulan. Padahal kita sepakat juga bahwa kebetulan itu nggak ada. Iya sih, kebetulan karena nggak ada. Kebetulan itu terjadi yang kita ngomongin itu atas semestinya loh. Gitu. Nya tuh NEY-nya A-nya tuh gede Tuhan. Nah, iya kan? Atau siapapun lah yang itulah, besar. Jadi bukan gitu, bukan kebetulan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dibahas dari ilmu energi, kalau kita latihan terus itu ada yang namanya inner voice, misalnya inner voice. Nanti kita bahas ke situ. Tapi Synchro Destiny itu kira-kira begitulah. Ada orang soleh lah datang ke sini, gitu. Terus ngomong lo, kata lu kayaknya enak juga kalau ada mic 2 nih. Gitu. Tiba-tiba lu kan pengen nih. Tiba-tiba ada si orang soleh itu ngirim sama lu gitu, ngasih. Nih. Itu Synchro Destiny bukan? Karena ada prosesnya. Ya gua nganggapnya bukan Synchro Destiny. Karena ada prosesnya, ada proses komunikasi gitu. Sorry. Jadi ketahuan orang soleh. Si orang yang soleh itu memang soleh gitu. Nah, lu itu jadi objeknya, subjeknya yang soleh, lu yang disolehi. Kalau Synchro Destiny enggak. Dua-duanya enggak tahu. Si tukang nasi goreng enggak tahu lu mau pesen. Kita enggak tahu dia mau datang. Jadi ya benar-benar apa ya? Sesuatu yang alam bekerja atau gimana ya? Setiap makhluk hidup itu kan tidak terdiri atas satu saja gitu. Iya. Dia ada unsur airnya, unsur betul. Manusia juga gitu. Kadang-kadang kayak tadi si Bejo kan udah bulan. Wah, berarti kita satu frekuensi. Atau bisa diartikan sedang satu frekuensi Synchro Destiny itu. Kita gini aja deh sekarang. Kalau misalnya neuroscience modern itu merekam otak kita, itu ada gelombang beta, alfa, theta, dan lain-lain, delta. Nah, beta itu kalau diukur itu 12 sampai 25 Hz. 12 sampai 25 itu nggak penting lah. Tapi yang penting beta itu ketika frekuensi otak kita masih bisa ngobrol sadar begini. Oh, nggak bisa gitu ya. Oke. Gue juga, nggak bisa. Iya oke gitu. Masih sadar lah. Nah, kalau alfa itu
orang sudah apa? Lu percaya ke gua gitu. Sudah mempercayakan. Ya. Ketika gua bohong pun gua tetap percaya. Itu alfa. Nah, yang menarik di alfa itu ketika frekuensi alfa, orang itu bisa self healing, menyembuhkan dirinya sendiri. Contoh, lu sakit, udah kemana-mana ke dokter nggak sembuh. Lu bilang, gua sih dokter yang itu gitu. Iya. Karena sudah percaya ke dokter si A. Si dokter A ini kalau gua sakit pasti sembuh. Iya. Datanglah ke situ baru intensi udah enak. Sudah enak, nggak disuntik, nggak diapa-apain. Iya. Itu sering banget gua juga. Bener-bener. Nah, terus gini. Itu alfa ya? Alfa. Oke. Terus yang sialan lagi gitu. Karena gua percaya sama lu gitu. Yan, pengen Arabica dong. Lu tahu gua nggak seneng Robusta. Iya. Pengen Arabica dong, yang enak ya. Gua bikinin om. Iya. Gua percaya sama lu. Iya. Padahal Robusta yang diganti tetap enak. Ih, enaknya apa nih? Lu ketawa sih. Iya. Iya kan? Iya. Karena sudah teras banget ya. Gue lihat lu tiap hari di kopi, mau gimana sih? Nggak teras. Nah, itulah yang dilakukan orang-orang. Misalnya, ketika kita datang ke dukun, katanya dia bisa bikin kaya orang. Harusnya dia dong yang kaya. Enggak. Kita datang ke sana menyerahkan diri, berarti kita mengalfakan diri. Jadi kalau harus jadi kalau mau kaya lalu pergi ke dukun, kita harus 100% percaya ke dukun itu gitu. Oke, itu tutorialnya, Bos. Jadi tutorial menjadi kaya, pergilah ke dukun dan pasrahkan diri Anda ke dukun. Kalau theta, ada lagi theta. Theta ya. Alpha, beta, theta. Kalau theta itu dalam keadaan kayak gini, kalau mau tidur suka bahasa Sundanya ngelenyap. Ya, ngelenyap. Itu ketika di situ. Oke. Itulah ketika orang bisa dihipnosis. Jadi para hipnoter atau jadi ngambil sisi itu ya, ngambil ke apa ya? Induksi dulu. Dia harus masuk frekuensi itu dulu, baru bisa masuk. Oke. Nah, ada lagi delta. Kalau delta ya udah nirsadar lah. Iya. Udah nggak sadar itu lagi. Delta ya. Delta. Berarti delta itu pada saat tidur, bisikan gitu. Itu masuknya ke situ ya. Tapi kalau keadaan hipnosis, kita ratusan kali dalam sehari itu kita terhipnotis. Iya. Misalnya begitu lu balik nih ke rumah, tahu-tahu udah depan rumah aja. Apa nggak kayak hipnosis? Iya. Atau yang lainnya misalnya tiba-tiba lagi ngobrol, udah jam 2. Iya. Berkali-kali gitu. Sadar nggak sadar itu terjadi terus gitu ya. Kita nggak sadar bahwa kita melakukan itu berkali-kali dalam sehari. Kalau menurut sains modern, kita tuh punya otak rasional dan emosional. Ya. Lu sekarang dari sini ke rumah yang terhipnosis tadi itu menggunakan otak emosional. Otak emosional itu udah langsung aja. Otomatis aja. Betul. Tiba-tiba besoknya anak lu nelfon, tolong beliin ini dia, yang harus kita belok dulu jauh. Betul. Udah pulang, sampai rumah, lupa. Karena kebiasaan pakai emosional itu. Oke, iya sering banget tuh, sering banget. Nah, ketika kita sekarang nggak akan lupa nih, gua harus kesini dulu, sudah memetakan begitu, itu otak rasional yang dipakai. Oke. Gitu. Iya. Asik banget sih ya. Makanya si otak ini, wah ngeri banget lah. Kalau ngelihat otak bahwa semua itu ada di otak. Makanya kayak tadi yang depresi misalnya. Depresi, betul. Datang misalnya, antidepresan itu ada. Betul. Obatnya ada. Karena kita tuh dalam otak kita atau dalam tubuh kita itu punya happy chemical, kimia kebahagiaan. Kimia kebahagiaan, ya. Nah, itu biasanya orang-orang biar gampang ngapalin pakai singkatan DEOS.
Deos, ya. Deos itu Tuhan. Dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin. Nah, yang Itulah. tadi yang serotonin itu terganggu tadi, naik turunnya sehingga dia depresi. Antidepresan lah, serotoninnya jadi nyambung lagi gitu. Dan itu maksudnya berarti kan obat itu adalah mengakali atau menahan agar orang tidak depresi. Tapi depresi juga bukan hanya serotonin yang memicu gitu. Yang hebatnya gitu, happy chemical yang ada di tubuh kita itu, contoh gini, laki-laki kalau mengandung, melahirkan, mati. Tapi kalau perempuan ketika dia melahirkan, banjir oksitosin. Apa yang dicapai dia? Ketika sudah berojol itu kebahagiaan untuk menahan rasa sakit dan segala macam ya. Hilang karena oksitosin tadi. Nah, kebayang nggak lo? Dan laki-laki nggak punya itu. Kadarnya tidak sebanyak perempuan gitu kan. Banjirnya pada saat itu kebayangnya si oksitosin itu seperti itu cara bekerjanya. Bayang nggak lo, bini gua udah kesakitan, begitu berojol pengen anak lagi. Betul. Kita yang laki-laki kapok dong. Dalam spiritual ya, katakan misalnya kita geser kata Habib Ja'far misalnya, sebetulnya perempuan itu ketika melahirkan kemudian meninggal, syahid, betul. Berapa orang yang berusaha untuk hidup dari perempuan, daripada syahid dia memilih untuk melihat senyum anaknya. Kebayang nggak? Iya. Luar biasa sih. Itu happy chemical spiritual yang tadi lu bilang. Berarti kita harus banyak melakukan hal-hal yang meditasi supaya menenangkan diri. Loh, sikap meditasi itu kita ganti dulu deh gini. Kadang ada yang salah juga sih. Kalau nyupir mobil, konsentrasi dong. Gitu. Ya nggak akan bisa. Karena dia melihat banyak objek. Tapi kalau meditatif, gitu, semakin kita enak ngobrol, semakin nggak kerasa gitu. Betul. Ini udah otomatis saja. Betul, itu yang tadi saya bilang otak emosional itu. Karena meditatif itu selalu dihubungkan dengan mata merem. Meditasi. Padahal banyak banget. Lu gini, sekarang nih kopi kesenangan lu. Tutup semua. TV matiin. Lu dengerin musik sambil gini. Anjir, enak banget gitu. Coba resapi ya. Nah, itu meditatif. Oke. Gitu. Sifat meditatif ya. Iya. Terus apa hubungannya? Lu juga kan ngajar ini Om, sebagai lu juga mendalami bidang mind and body energy. Lalu korelasinya ada nggak terhadap sifat meditatif tadi? Oh, banyak loh. Jadi memang sekarang kan misalnya neuroscience itu baru 1960 lah sini. Itu banyak membuktikan bahwa aktivitas jiwa itu di otak. Gitu. Aktivitas jiwa itu di otak. Di otak, semua di otak gitu. Makanya kalau neuroscience misalnya orang-orang yang ini nyebut hati itu di sini tetap. Betul. Iya. Bukan di. Nah, kalau kita pengen aktivitas otak tadi baik, jadi kelihatan cerdas atau apa gitu. Coba banyak mendengarkan hal yang kita tidak tahu sama sekali. Justru yang tidak tahu, bukan hanya positif ya. Kan banyak begini, banyak yang kalau pengen harus mendengarkan hal-hal yang positif untuk menghilangkan energi negatif. Tapi justru hal-hal baru ya. Itu geser dulu. Oke. Hal-hal baru hal itu berbeda tentang pengetahuan misalnya. Misalnya tentang pengetahuan antariksa. Sampai lu mangap. Sampai menganga lah ya. Nah, itu bahasa-bahasa psikologinya A.H.R. Leibniz. A.H.R. Leibniz. Nah, itu peristiwa psikologis ketika muncul ide. Gitu. Muncul ide kemudian kebayang nggak ada satu yang lu kerjakan, baik itu karya lu tentang apapun gitu, yang misalnya atau tulisan deh gitu, itu dikerjakan 5 tahun yang lalu,
tiba-tiba lu nggak sadar baca lagi, si Rian gua nih bisa nulis bagus kayak begini gitu. Nah itu rasanya sedang keluar. Maka orang ketika membuat sesuatu pasti ada masterpiece. Ya, Nah betul. itu lagi keluar banget gitu. Lagi keluar banget rasanya. Nah, rasa itu tentunya bisa dipicu Ya. gitu. Dipicunya ya yang kayak tadi lah. Ke tempat sepi deh buat supaya apa? Dapat ide untuk buat lagu atau apa gitu. Malah ada yang naik genteng. Ya, apapun lah, Apapun. apapun dicari caranya. Nah itu gitu. Ya. Jadi sifat santai, sifat nyaman itu dibutuhkan orang gitu. Ketika kita punya pengetahuan baru, di otak itu bikin kampung baru gitu. Kampung baru yang nanti terang. Itu nanti mempengaruhi yang lain. Makanya orang itu disebut nanti cerdas banget dia. Gitu kan. Bisa tahu segala gitu. Nah, itu karena kampung baru tadi. Ketika rileks, orang semakin rileks, semakin enak nyepir mobilnya. Ya. Iya sih, ya. Iya kan? Lebih tenang, lebih santai ngadepinnya. Ketika kita tidur dalam, semakin enak kita. Betul. Nyenyak, ya. Nah, Lelap. semakin kita berimajinasi gitu. Dan imajinasi itu, nah, lu bayangin beberapa rumus-rumus matematik atau rumus-rumus kita tahu aja rumus periodik tentang unsur kimia. Ya, unsur itu dapatnya dari mana? Dari mimpi. Dari mimpi ya itu. Kebayang nggak dia otak-atik gitu terus. Itu prosesnya. Ya. Ketika dia rileks, keluarlah itu. Ya. Setuju sih, apalagi saya sendiri yang di bidang kreatif itu, ya jujur ya bukan mau mencari kebenaran atau berusaha defensif terhadap hal yang gue lakuin. Tapi ya banyaknya ide itu datang ya karena pada saat ngelamun, lalu berusaha kadang-kadang gini, banyak orang lu malas-malesan kerja, lu tidur mulu atau di kamar mulu, tapi gue lagi mencoba dalam gitu terhadap hal apapun. Jujur ya kayak podcast ini pun terjadi bukan karena ada kesempatan, bukan, tapi memang difikirkan kira-kira gue harus melakukan apa dan bagaimana gitu. Sering sih pembelaan untuk diri gue sendiri bahwa biasanya saya itu kalau di kantor gitu, karena kita di bidang kreatif, ide itu muncul dari misalkan ada sinatria masuk ke dalam toilet, keluar toilet dia lagi geget red celana dalam gitu. Itu jadi wow, itu ada ide. Ya ide itu muncul dari apapun gitu. Itu Air Leibniz itu tadi. Oke. Lalu pada saat kita di masa pandemi ini yang benar-benar full 3 bulan terakhir ini ada di rumah, frustasi. Untuk orang seperti saya yang selalu di luar rumah ya frustasi gitu. Makanya ya coba gua buatlah podcast ini gitu. Maksudnya ya mungkin ya gua jujur nggak tahu kalau ada info WHO Let's Talk tadi, gua nggak tahu, apalagi gua sedikit tidak peduli dengan WHO apa dan segala macam, nggak begitu ngeh lah. WHO muncul lagi karena ada pandemi ini pun akhirnya muncul lagi nih kata-kata WHO. Nah, makanya yang tadi misalnya ketika kita relax atau apa, Einstein dapat dari mana? Teori relativitas. Ketika dia tidur, dia membayangkan dia sedang naik cahaya. Archimedes, betul, lagi di leyeh di bathtub, fluida, gitu kan? Beban akan keluar sama dengan fluida yang keluar. Betul. Lagi relax gitu. Nah, kebayang nggak? Lu sekarang ketika dalam masa frustasi, relax nggak? Enggak, tegang. Kebayang nggak kalau lu bisa bantu orang hanya dengan let's talk?